Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa bini'matihil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di hari Senin menjelang maghrib. Alhamdulillah, tentunya walaupun dengan seadanya juga ya, karena waktu Senin yang biasanya hari ya sekarang mah di pekan-pekan ini jadwal saya di lembaga belum tentu ya bisa normal tuh ya, tergantung bagaimana permintaan, maka lebih menyesuaikan di sini ya. Yang terpenting ikhwatu fillah, walaupun hanya seadanya, saya tidak masalah ya. Yang penting bisa berjalan lagi. Kemarin juga karena pemberitahuan lagi ada cek mic gitu ya di sini, dan beberapa ada ditambah speaker gitu ya. Ya semoga barokah ya buat yang mewakafkannya juga gitu ya. Atau pula yang membantu ya. Senantiasa kontribusinya Allah berikan nilai plus di sisi Allah ya. Dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Karena di pekan kemarin cuma sekali, saya lihat dulu nanti jadwalnya ya. Bisa jadi mungkin Rabu dua tema, atau mungkin nanti di hari yang lain ya tema tentang tayamum ya. Karena itu yang terlewat ya, pembahasan tentang fikih ya. Nah sekarang karena ini targetnya untuk menggantikan yang besok seharusnya, berarti sekarang adalah kisah Nabi Nuh ya. Kembali murajaah surah Nuh, surah ke-71 ya. Silahkan buka, kita sudah sampai ayat 13. Dari ayat 13 sampai ayat ke 20 itu menjelaskan bagaimana Nabi Nuh berdakwah tentang kebesaran Allah. Baik, sudah dibuka ayatnya. Kita mulai dari ayat 13.
Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Nah ini kenapa Nabi Nuh juga menjelaskan tentang kebesaran Allah? Karena bagaimana kaumnya ini telah berbuat syirik, ya artinya syirik juga diantaranya ada kebesaran lain selain Allah yang mereka agungkan. Karenanya bagaimana syirik yang terjadi itu kan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka disampaikan kebesaran Allah demikian agar mereka mengingat kembali akan kebesaran Allah dan menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya yang diibadahi, tiada selainnya, tidak ada sekutu baginya, ya. Itu ya. Nah, di sini di dalam kitab Qasasul Anbiya tidak disebutkan tafsirnya, ya. Biasanya kemarin tafsir apa? Al-Muyassar, ya. Nah, bisa dibuka di tafsir web, ya. Linknya itu tafsirweb.com, ya. Kalau mau baca ini tafsirnya lengkap semuanya, ya. Dari Al-Muyassar, tafsir Madinah, tafsir Riyad, Al-Mukhtasar, Subdatut Tafsir, Al-Wajiz, ya, Wahbah Az-Zuhaili, As-Sogir, dan seterusnya, ya, bisa dibaca. Tafsirweb.com, ya. Ini juga umum sering dikaji. Nah, ayat 13 di dalam tafsir Al-Muyassar tentang apa? Kebesaran Allah, ya. Maka dijelaskan pula sampai ayat 20. Dijelaskan kebesaran Allah itu di ayat berikutnya, ayat 14. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Ya. Ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, mengapa kalian wahai kaumku tidak takut kepada keagungan Allah dan kekuasaannya, sementara Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tahapan, dari setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian seonggok daging, kemudian jadi tulang dan daging,
diperkenalkan siapa penciptanya itu ya. Bagaimana Allah menciptakan kita ini dalam tahapan-tahapan kejadian itu ya. Nah, ikhwatu fillah, kalau antum melihat itu ya di beberapa video ya. Video saya juga sering ini beberapa ngirim kabi tasir Rizki ya kayak video kayak kayak tong dipotong lah. Ya video itu seputar bagaimana kejadian 40 hari 40 hari ya, bisa 40 hari yang sebelumnya itu 40 hari kelahiran bagaimana itu ya, dari awalnya itu ya, bagaimana si sel telur itu dibuahi gitu ya. Sel telur dibuahi itu ya, kemudian kan turun, nah itu ke dinding rahim gitu ya. Nah situ terjadi banyak kejadian. Nanti ini kan rangkanya sampai mana di tafsir ini, sampai tulang dan daging gitu ya, ya kejadian gitu ya. Dalam perut ibu atau calon ibu misalnya. Nah itu. Ini saya melihat ya, itu luar biasa kekuasaan Allah ini. Dan bagaimana dari video itu benar-benar menjelaskan sampai 120 hari, 4 bulan tuh berarti ya. Ya bahasa kita mah nyawaan tuh ya gitu ya. Nah sampai benar-benar ditiupkan ruh ya gitu. Ini merupakan kebesaran Allah. Kalau kita merenungkan akan kejadian kita, ya tahu ya nikmat. Nikmat bagaimana keluar dari perut ibu dengan ibunya juga sehat ya, lancar gitu ya, keluarnya. Kita perjuangannya luar biasa. Siapa yang menjadikan itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan demikian. Nah gitu, terjadi dengan instan gitu ya, selama 9 bulan itu ya, atau bisa 6-7 bulan ya kalau prematur tuh ya. Nah bisa instan, tidak ya, dengan proses tahapan tuh ya. Nah itu setahun itu kan 12 hari, 12 bulan, 12 bulan ya. Berarti kan butuh ya lebih dari setengah ya, setengah tahun itu ya untuk melahirkan. Dan bagaimana kejadiannya, itu benar-benar tuh ya. Dari situ kita merenungkan bagaimana kebesaran Allah. Kita itu diciptakan dari setetes air yang hina, ya. Nutfah, ya hina. Karena dari apa? Dari kemaluan, ya.
Itu baru manusia tuh ya. Nabi Nuh menjelaskan demikian. Nah itu. Nah kalau kita mengingat yang pertama ini ya, tentang kebesarannya ketika Allah menciptakan kita, mengembangbiakan kita di perut ibu kita, luar biasa. Nah, ini hal yang mungkin kita ya kurang ini ya. Kurang kita syukuri ya. Setelah kita lahir bagaimana ya. Tos lahir gitu ya. Ini hideung gitu ya gitu. Misalnya, ini hideung gitu mah gitu ya. Ini leutik gitu. Nah itu. Ini yang kadang kurang kita syukuri. Maka kita mengingat kebesaran Allah atas penciptaan kita. Bagaimana 9 bulan ya. Berapa hari? Berapa pekan aja nih kalau ngitung berapa hari ada ianya. 30 kali 9. Ya. Itu sekitar 40 pekan. 40 pekan. 39 atau 40 lah gitu. Itu luar biasa tuh prosesnya itu. Tetapi manusia yang dilahirkan sampai pada dewasanya ya, bisa lihat di surah Al-Hajj ya, ayat 5 panjang teman-teman, setengah halaman ya, bayangkan setengah halaman. Hanya setengah halaman bacana sama menit Pak ya, lancar Pak sama menit ya bacana gitu ya. Min notofatin, terus min alaqatin, mudghah, mukhallaqatin, wa ghair mukhallaqatin linubayyana lakum. Itu untuk membuktikan ya, kepada kita ya. Luar biasa. Tetapi bagaimana seorang hamba ketika sudah remaja dewasanya bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, terus mendustakan, syirik kepadanya. Sategaya taka pangeran, nah, luar biasa. Dialah Allah yang ciptakan kita. Ya, kita tentunya kepada ibu kita, kepada ayah kita, ya, tentunya harus berbakti. Kenapa? Sudah membesarkan. Di balik itu, ya, ada Sang Maha Pencipta. Ya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang lupa kita. Sampai orang itu remaja dewasa.
dan seterusnya ya. Allah banyak perkenalkan tentang penciptaannya. Tadi Al-Hajj ayat 5 ya. Baca atau gubun coba. Awal-awal atau gubun awal-awal ya. Bahwa Allah yang menciptakan kalian, maka faminkum kafirun, di antara kita itu ada yang kafir, ada juga yang mukmin tuh ya. Nah itu dikisahkan lagi tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya. Allah perbagus ya. Jadi bukan aku mah ya. Ya lu kumaha pesek gitu. Ya. Nah gitu. Ya pipina kumaha, pipina tembam. Nah itu kan itu diperbagus oleh Allah. Itu ya, ciptaan terhadap manusia. Allah membentuknya. Surah Ghafir ya. Sama dengan tadi At-Taghabun. Fasana suarakum wa rasakum minat thayyibat. Ada tambahan wa rasakum minat thayyibat. Ya. Dan kami rezekikan kepada kalian dari yang baik-baik. Ini sudah janji Allah. Ya. Tapi ketika masalah rezeki, seringkali kita tidak membesarkan Allah. Kita terlalu membesarkan bos kita, karyawan kita, teman sejawat kita, channel kita, link kita. Ya. Mereka bergerak itu sama siapa? Sama yang maha pergerakan, yaitu Allah. Tapi kita lupa akan hal itu. Ya. Seolah-olah ketika kita kehilangan saluran-saluran rezeki lah gitu. Gas tamat. Ya. PHK keluar. Ya. Seolah-olah kita tuh seperti tersumbat ya saluran rezeki itu. Padahal tidak. Nah itu pemahaman di kita. Ya. Ada jalan lain yang Allah sediakan buat kita. Rezeki kita itu ada jalan lain. Ya. Kamu ayah namanya Jalmi cicing tuh ya. Bari YouTuber menang artos. Biasa kan gitu. Nah, itu. Sudah Allah jatahkan kepada kita rezeki, bukan nantinya kita berkurang ya. Dan tidak akan berlebih pada kita juga. Sudah jelas jatah kita. Tapi kita lupa akan kebesaran itu. Masya Allah. Ini banyak sekali nih ayatnya nih kalau mau dikaji ya. Kemudian juga Allah berfirman melanjutkan bagaimana dakwah Nabi Nuh. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tadi surah At-Taghabun dijelaskan juga penciptaan langit dan bumi. Terus
Bagaimana Allah yang perbagus rupa kita. Di surah Ghafir tadi apa? Berikan rezeki, ya. Ya. Nah, sekarang surah Nuh lagi. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, ya. 7 langit berlapis-lapis. Takumaha, gitu ya. Diganti dengan sembahan-sembahan berhala, gitu ya. Insyaallah. Yang berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa. Amarora'ah 7 langit, ya. Marora'ah langit 7 lapis, tuh ya. Diterangkan dalam surah Al-Hajj halaman terakhir, ya. Halaman terakhir, barisnya dari awal kurang lebih ada 5 baris lah, ya. Kalau si berhala itu diambil sesuatu oleh lalat lah, apakah berhala itu bisa mengambilnya lagi? Wow. Itu. Sekarang gini, ya, antum punya misal dari si bos, ya. Bos itu, ya, satu saat, ya, terkena kendala, tuh ya. Kendalanya itu, ya, mungkin ada satu linknya yang terlepas. Linknya untuk, ya, menjahterakan karyawannya itulah, itulah bahasa namanya. Ada satu linknya yang lepas. Apakah si bos bisa mengambil link itu kembali? Tentang tuh. Nah, kita kadang jadikan si bos sehingga berhala gitu kan. Soalnya, ya tuh, tak. Nembe misalnya murid mundur ti dia hiji ya lah gitu. Apakah yayasan ini misalnya bisa ambil lagi si murid itu? Kan belum tentu juga. Nah, itu. Ya kan? Kadang ti hiji muridnya jadi masalah gitu ya. Hiji murid mengundurkan diri jadi masalah gitu. Padahal kan hiji gitu. Nah, kadang kita lupa akan kebesaran Allah. Allah yang menggerakkan si murid ini, ya orang tuanya yang digerakkan oleh Allah untuk mundur. Itu kan. Jadi makanya hiji ya gitu. Ada kumaha gitu ya. Insya Allah. Jadi apalagi menciptakan langit yang bertingkat-tingkat, ya. 7 lapis, luar biasa. Allahu khalaqa sab'a samawati, di surah At-Talaq, ayat terakhir, bahwa langit dan bumi itu, ya, langit masing-masing 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Wa minal ardi mislahunna, ya. Bisa tuh diciptakan segak itu. Kumahanya. Masya Allah, ya. Ayat-ayat kauniyah seperti ini luar biasa. Tidakkah kalian melihat bagaimana
Allah menciptakan 7 langit yang sebagaimana di atas sebagian yang lainnya, menciptakan rembulan yang bercahaya di langit. Itu kumaha carana? Dan menjadikan matahari sebagai penerang ya, bagi penduduk bumi. Kumaha carana? Insyaallah. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alal syamsa sirajan. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya tuh. Insyaallah. Dari tanah nih. Allah menciptakan bapak kita dari tanah. Ya, siapa? Adam alaihissalam. Kemudian mengembalikan kalian ke tanah saat kalian mati. Kita akan balik kemana? Ke tanah. Kembali ke tanah gitu kan. Terus diumumkan teh katanya gitu. Kepungkurkan dari kaji itu ya gitu. Dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kebangkitan. Nantinya kita itu akan dibangkitkan. Allah menjadikan bumi bagi kalian terbentang seperti tikar agar kalian dapat menelusuri jalan-jalan yang lapang padanya. Itu ya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu apa? Daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Itu tafsirnya nanti bisa sampai ayat 20 tuh ya di Al-Muyassar. Silakan dibaca ya. Sudah dibaca urusan. Wallahu ja'alakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di muka bumi itu ya. Untuk apa? Untuk merenungi kebesaran Allah. Di antaranya juga untuk menelusuri ujung-ujungnya yang luas untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Luar biasa. Berarti bumi ini sudah terbentang kita untuk mencari rezekinya udah tinggal dicari. Jatahannya sudah pas buat kita. Tidak akan berlebih, tidak akan berkurang. Sudah pas buat kita. Tinggal kita mencarinya kemana. Allah sudah berikan bumi ini ya, untuk terhampar ya kita mencari rezeki di dalamnya ya, gitu. Nah itu, ini luar biasa tentang kebesaran Allah. Tentunya kita semoga selalu ingat terus, meyakininya, dan juga menjadikan pelajaran, serta semakin kita itu bertambah dan bertambah rasa takut kita kepada Allah, serta semakin memperbaiki dan juga menambah kualitas kita, memperbanyak ibadah, baik ibadah yang wajib tentunya sudah totalitas kita ya, totalitas ya. Jangan karena perbesar yang waktu yang lain sehingga kita susah totalitas untuk ibadah pada Allah, karena kita memperbesar waktu yang lain, waktu kerja, waktu sibuk lah gitu, hanya boleh sibuk yang sibuk katanya gitu. Ya, tidak masalah sibuk gitu ya. Masalah sibuknya itu kemana kita prioritaskannya itu ya. Itu ya. Sudah belum kita prioritaskan ibadah ini? Ini jadi pertanyaan buat kita ya gitu. Nah ini waktu sholat apalagi nih ya gitu. Nanti Allahu Akbar jangan jadi Allahu Akbray katanya gitu ya. Kata kumaha ya kita manusia gitu ya katanya. Ya kita disinilah butuhnya menuntut ilmu ya gitu. Kita terus mengkaji, senantiasa kebesaran Allah ini menjadi pelajaran buat kita
dan terus menerus kita mengambil yang artinya substansinya menambah dan menambah, serta terus ibadah kepada Allah ini dalam berbagai ruangnya itu ya, baik ibadah ritual maupun sosial, maka kita senantiasa untuk terus menerus dalam amal solih ini ya. Nah itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkannya hari Rabu ya. Hari Rabu tentang Rabu keberapa sekarang? Keempat ya. Ya tidak terasa ya. Nanti saya cek lagi ya jadwalnya ya. Apalagi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku alaikum lihada wa astagfirullah li walakum. Rabbana atina bil qamah wa ya Allah nafsida. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.